Al-ijma' dalam hal berdalil, para ulama menyebutkan beberapa adillah yang bisa digunakan dan dijadikan sebagai hujjah. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah ijma'. Juga apa yang telah menjadi kesepakatan ummah. Naam, telah merupakan hujjah. Demikian termasuk hujjah adalah qiyas yang sahih. Dan di sana ada beberapa dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Qaulus sahabi, istihsan, nam, al-maslahah al-mursalah. Ya. Dan yang akan menjadi pembahasan kita hari ini adalah dalil yang disebut dengan dalil yang ketiga, yang sebenarnya pada asalnya tidak ada hujjah kecuali kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun ijma' dia dikatakan sebagai hujjah, sebab itulah yang ditunjukkan oleh kitabullah dan berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dijadikanlah hujjah. Naam. Al-ijma' ta'rifuhu lughatan al-azm wal-ittifaq. Al-azm, ya, niat yang kuat. Kalau antum mengatakan ajma'tu ala an usafira ila makani kadza, maksudnya adalah azamtu, aku telah bertekad, niat yang kuat, ya. Dan juga di dalam satu riwayat diperselisihkan, la siyama liman lam yujmi' min al-lail, tidak ada puasa bagi yang tidak berniat dari malam hari. Dan juga berarti al-ittifaq, ajma' al-ummatu ala kadza, yani ittafaqat, sepakat. Istilahan, adapun secara istilah, ittifaqu mujtahidi hadhihi al-ummah, kesepakatan ahli ijtihadnya umat ini. Berarti tidak termasuk awam, dari kalangan awam, muqallid, ya, tidak termasuk dalam hal ini. Mereka menyelisihi, mereka menyetujui, la yu'tabar, khilafuhum la yu'tabar. Tapi yang menjadi ibrah adalah mujtahid. Dari sini sangat jelas bagi kita ikhwan bahwa ad-demokratiyah sangat bertentangan dengan Islam. Sebab demokratiyah, demokrasi, tidak membedakan antara sebagian manusia dengan manusia yang lain. Hak-hak mereka seluruhnya sama. Laki, wanita, tua, muda, bodoh, pintar, alim, jahil, punya ilmu atau tidak punya ilmu. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun.
Nah, sebab terkadang ya orang-orang bodoh mereka terkadang bersepakat, tapi kesepakatan itu la yu'tabar karena kebodohan mereka. Jadi yang menjadi ibrah dalam hal ini adalah para mujtahid. Ya. Ittifaqu mujtahidi hadhihi al-ummah. Kesepakatannya ahli ijtihad umat ini. Ya. Ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau Nabi SAW masih hidup ya menjadi hujjah apa ikhwan? Dalil sunnah. Oleh karena itu ijma' baru menjadi hujjah setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Lalu mereka sepakat dalam satu permasalahan. Naam, ala hukmin syar'i, di atas hukum syara'. Keluar darinya hukum-hukum yang tidak syar'i. Hukum akal, hukum adat. Tidak termasuk. Fa kharaja biqaulina, keluar dari perkataan kami, ittifaq. Maka yang tidak termasuk adalah wujudu khilaf. Adanya perselisihan. Setiap ada perselisihan maka tidak dikatakan itu ijma'. Sebab bertentangan dengan kata ijma' itu sendiri. Nah. Ya. Walau min wahidin, walaupun dari satu orang. Yang jelas ada seorang mujtahid satu yang menyelisihi, maka tidak ada ijma'. Paham ya ikhwan? Ya. Fala yan'aqidu ma'ahu al-ijma', maka tidak terakad, tidak tercapai, tidak terpenuhi. Ya, bersama dengan ada yang menyelisih walaupun dari satu orang ijma' tersebut, sehingga tidak teranggap sama sekali. Wa kharaja biqaulina mujtahidi, keluar dari pernyataan kami mujtahidi adalah al-awwam wal muqallidun, orang awam, para muqallid. Fala yu'tabaru wifaquhum wala khilafuhum, mereka setuju, menyelisih, terserah mereka. Faham? Nah, jadi yang menjadi ibrah adalah para mujtahid, ahlul ilm. Ya. Wa kharaja biqaulina hadhihi al-ummah, umat ini, ijma'u ghairiha, kesepakatan selain dari umat ini, fala yu'tabar, maka tidak teranggap. Kesepakatannya Nasara, kesepakatannya Yahud, kesepakatan umat-umat sebelum kita, maka ini semua tidak teranggap. Ya. Alhamdulillah. Fakharaja biqaulina ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keluar dari pernyataan kami setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittifaquhum fi ahdi Nabi, adalah sepakatnya mereka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yu'tabaru ijma'an, tidak dianggap ijma' selama Nabi SAW masih hidup. Iya kan? Karena di sana masih ada yang menjadi hujjah, yaitu Rasulullah SAW. Min haitsu kaunuhu dalilan, dari sisi dia sebagai dalil. Ya. Lianna dalil hasala bi sunnati Nabi SAW. Karena dalil di zaman Rasulullah SAW masih hidup
tercapai, ya, dengan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Min qaulin, dari perkataan beliau tidak ada yang menyelisih. Au fi'lin, atau perbuatan beliau. Au taqririn, atau persetujuan beliau. Walidzalik idza qala sahabi, oleh karena itu kalau sahabi mengatakan kunna naf'al, adalah kami melakukan ini, ya, au kanu yaf'aluna kadza, atau perkataan beliau mereka dahulu melakukan yang demikian ini ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti perkataan mereka, perkataan Jabir, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil, kami melakukan azal di saat Al-Quran masih turun. Abdullah bin Umar juga menyatakan kunna na'kulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyam, kami berjalan sambil makan di zaman Rasulullah SAW, dan kami minum sambil berdiri. Dan yang semisal dari riwayat-riwayat ini kana marfu'an hukman, maka dihukumi itu hukum marfu', dalam artian itu sunnah Rasulullah SAW, bukan ijma', ya. La naqlan lil ijma', bukan karena menukilkan ijma', tapi itu perkataan sahabi yang mempunyai hukum marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu terlarang tentunya akan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, faham ya ikhwan? Wa kharaja biqaulina ala hukmin syar'i, keluar dari pernyataan kami berdasarkan hukum syar'i, ya, jadi sepakatnya karena hukum syar'i. Keluar daripada itu ittifaquhum ala hukmin aqliyin aw adi, kesepakatan mereka terhadap hukum akal atau hukum kebiasaan. Fala madkhala lahu, tidak termasuk dalam hal ini. Hukum akal sepakat 1 tambah 1 sama dengan 2, sepakat. Nah, ijma', tapi bukan ijma' dalam istilah syar'i. Yang dimaksudkan adalah hukum syar'i. Nah, idil bahthu fil ijma' kadalil min adillati syar', karena pembahasan dalam hal ijma' seperti dalil dari dalil-dalil syar'i. Baik, fahimtum al-an makna al-ijma'? Paham ya pengertian al-ijma'? Di sana ada khilaf, di sana ada perincian, ya, akhdun wa rad. Insyaallah nanti yang jelas ini difahami dulu, ya, secara global, ta'rif-ta'rifnya. Selesai tentang definisi al-ijma'. Nah, sekarang permasalahan yang berikutnya, apakah ijma' termasuk hujjah? Jumhur dari kalangan para ulama menyatakan ijma' hujjah. Dan ini beliau sebutkan dalil-dalilnya. Wal ijma'u hujjatun li adillatin minha. Ijma' itu hujjah, dalil-dalilnya
ditanya nanti apa dalil yang menunjukkan bahwa ijma itu hujjah, inilah yang beliau sebutkan beberapa dalil. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Ya, umat ini adalah umat wasat agar mereka menjadi syuhada, saksi atas manusia. Yang menjadi syahid dari ayat ini adalah syuhada. Fa qauluhu syuhada'u 'alan nas, maka perkataan atau firman Allah syuhada 'alan nas yashmulu syahadata 'ala a'malihim wa 'ala ahkami a'malihim, mencakup persaksian terhadap amalan-amalan mereka dan terhadap hukum-hukum dari amalan mereka. Jadi mencakup persaksian terhadap apa yang mereka amalkan dan hukum-hukum amalan mereka, dari haramnya, halalnya, wajibnya, makruhnya. Ya. Wasyahidu qauluhu maqbul. Yang namanya syahid, perkataannya diterima, ya kan? Tidak akan menjadi saksi seorang saksi kecuali apabila persaksiannya itu diterima. Dan apabila dia dijadikan dan diangkat sebagai saksi menunjukkan keadilannya dan pernyataannya itu diterima, sehingga apa yang telah menjadi kesepakatan umat ini, karena mereka adalah para syuhada, sehingga di saat mereka sepakat atas satu permasalahan, satu hukum dari satu amalan, sehingga itu pun menjadi hujjah karena mereka sepakat untuk menyaksikan hal tersebut, untuk bersaksi di atas satu hukum. Nah, itu istidlalnya. Sehingga beliau jadikan bahwa ini merupakan salah satu dalil yang dijadikan hujjah oleh jumhur ulama, bahwa ijma' adalah merupakan hujjah. Ats-tsani, yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kalian berselisih dalam satu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Pemahamannya apa? Mafhum mukhalafah, ya, dari ayat ini, kebalikan dari pemahaman. Jadi ada yang namanya mafhum muwafaqah, ada yang namanya nas, ada yang namanya zahir. Ya, nanti insyaallah ada cara-cara istidlal. Ya, istidlal dengan mafhum mukhalafah. Atau usuliyin juga mereka menyebut dengan istilah fahwal khitab. Ya. Nah, bahwa kalau disepakati tidak terjadi perselisihan, ya nggak perlu, ya kan? Nah, sudah tentu hak, sehingga tidak Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu mengembalikan pada Allah dan Rasulnya, karena itu adalah sesuatu yang hak. Itu tentunya sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jika kalian sepakat, kapan kalian kembalikan pada Allah dan Rasul? Di saat apa? Waqa'al khilaf, ya kan? Di saat terjadinya khilaf antara ulama. Wa idza hasala al-ittifaq fa khalas, intahal amr. Ya, selesai masalah. Menunjukkan bahwa itu adalah merupakan sesuatu yang hak.
apabila telah bersepakat para ulama, para mujtahidun hadhihi al-ummah. Naam. Dalla ala anna ma ittafaqu alaihi haqqun. Menunjukkan bahwa apa yang mereka sepakati itu adalah hak. Dalil yang ketiga, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la tajtami ummati ala dhalalah. Tidak sepakat, tidak akan berkumpul umatku itu di atas kesesatan. Dan di sini hadis ini riwayat Tirmidzi dan memiliki jalan-jalan yang masing-masing jalan itu ada pembicaraan dalam sanadnya. Walakinna ba'daha yuqawi ba'd, tapi saling menguatkan. Situ lain lagi. Apa yang anu itu? Enggak, siapa yang enggak ada, sebutkan. Palang catatan kaki ini milik siapa ini? La tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidak berkumpul umatku di atas kesesatan. yakni tidak sepakat umatku itu, lalu kemudian mereka sepakat di atas kesesatan. Tidak mungkin. Ya. Menunjukkan di saat mereka bersepakat di atas satu perkara, berarti apa ya kawan? Laisa ala dhalalah. Labudda yakun ala haqq shawab. Nah, ada yang mengatakan tidak berkumpulnya di atas kesesatan belum tentu meniadakan tidak berkumpul di atas kesalahan. Dia tidak sesat tapi boleh jadi salah. Oke. Ba'id. Nah, ada ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq. Zahirina 'alal haqq. Ya. Apa mungkin dikatakan zahirin 'alal haqq wa hum mukhti'un? La. Wa hum 'ala haqq. Ittafaqu 'ala haqq. Jadi ini juga merupakan salah satu dalil yang kuat yang menunjukkan ijma' adalah merupakan hujjah. Ar-rabi' yang keempat, an-naqul, kita juga menyatakan. Ya, di sana banyak lagi dalil-dalil ya, tapi ini yang terpenting yang beliau sebutkan. Dalil yang menunjukkan hujjahnya ijma'. Ijma'ul umma ala syai'in imma yakuna haqqan wa imma yakuna batilan. Kesepakatan umat terhadap satu urusan, terhadap satu perkara, terkadang itu hak dan terkadang itu batil. Ya, dikatakan demikian. Kalau misalnya apa yang mereka sepakati ada kemungkinan hak, ada kemungkinan batil. Fa in kana haqqan fa huwa hujjah. Kalau apa yang mereka sepakati itu hak, hujjah. Tentunya, ya kan? Jelas. Wa in kana batilan. Nah, kalau ternyata ada kemungkinan umat bersepakat tapi mereka bersepakat di atas kebatilan. Fa kaifa yajuzu an tujmi'a hadhihi al-ummah? Maka secara akal, kata beliau, ya, bagaimana mungkin umat ini bisa bersepakat allati hiya akramul umam 'ala Allah, ditambah lagi bahwa umat ini merupakan umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mundu ahdi nabiyha ila qiyamis sa'ah.
dari semenjak zaman nabinya sampai hari kiamat ala amrin batil. Mungkin umat yang mulia ini bersepakat di atas perkara yang batil. La yardha bihillah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak ridha. Ya. Hada min akbaril muhal. Ini perkara yang mustahil. Tidak mungkin. Kaif? Umat ini jadikan sebagai syuhada. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Nah, lalu kemudian dinyatakan bahwa apa yang mereka sepakati, mereka sepakat di atas sesuatu yang batil. Lah, mustahil. Oleh karena itu, ijma' adalah merupakan hujjah berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdasarkan akal. Nah, baik. Anwa'ul ijma'. Ya, jenis ijma'. Al-ijma'u naw'an, qat'iyyun wa dhanni. Ijma' ada dua macam. Ada ijma' yang sifatnya qat'i, qat'iyyut thubut. Sabitnya, kesahihannya jelas pasti. Ada pula yang dhanni, dhanniyut thubut. Thubutnya dhanni. Ketetapannya kemungkinan itu adalah ijma' begitu. Fal qat'i, adapun yang pertama al qat'i, ma yu'lamu wuqu'uhu minal ummati bid darurah. Apa yang telah diketahui terjadinya ijma' itu dari umat ini secara pasti. Ya. Pasti itu. Tidak ada perselisihan. Kal ijma' ala wujubis salawatil khams. Wajibnya. Ya. Salat 5 waktu. Tidak ada yang menyelisih. Karena yang menyelisih ini adalah kafir. Minal umur al-ma'lum minat fiddin bid-darurah. Tahrim zina. Haramkannya zina. Ya. Nah. Ikhwan. Seperti juga istiqbal Baitillahil Haram, hadap kiblat. Ayatnya ikhwan, ittifaquhum ala anna al-Qur'an kalamullah wa ghairu makhluq. وهكذا. وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة. Dan jenis ini tidak seorang pun mengingkari sabitnya dan keadaan dia merupakan salah satu hujjah. Wa yukaffaru mukhalifu, dan dikafirkan orang yang menyelisihinya. Idza kana mimman la yajhaluhu, apabila dia termasuk orang yang bukan jahil, yang tidak jahil tentangnya. Nah, ini namanya qat'i. Ya, tentang wajibnya haji, tentang wajibnya puasa Ramadan. Nah, ini semua adalah perkara-perkara yang qat'i. Yang kedua, dhanni. Ada yang dinukilkan ijma' tapi ijma'nya dhanni. Dalam artian suatu yang tidak bisa dihukumi secara pasti. Ma la yu'lamu illa bil tatabbu'i wal istiqra'.
apa-apa yang tidak diketahui kecuali dengan cara tatabbu wal istiqra, menelaah kalamul ulama. Ya, ditelaah, diteliti perkataan ulama dari satu daerah di negara yang satu, negara yang lain, semuanya diteliti. Nah, itu namanya istiqra. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi imkani thubutih. Nah, ini yang berselisih para ulama di dalam menetapkan apakah itu ada, sabit atau tidak. Untuk mengistiqsa, istiqra setiap pendapat ulama, para mujtahidin yang tersebar di seluruh dunia, bukan perkara yang ringan. Ya, setelah tersebarnya para sahabat, bukan suatu perkara yang ringan. Di zaman para sahabat masih mungkin, memungkinkan. Ya, tapi setelah itu mereka ada yang pergi ke tempat-tempat yang sangat jauh dalam menyebarkan Islam, ya, dan tidak diketahui mungkin pendapat mereka dalam satu permasalahan, sehingga sulit, ya, sehingga mungkin terkadang kebanyakan penukilan itu perkataan kebanyakan dari mujtahidin dan belum didapati ada yang menyelisihinya. Terkadang di antara mereka ada yang sudah menukilkan bahwa ini ijma', padahal belum tentu. Ya, maka dari sinilah terkadang penukilan-penukilan yang terjadi di kalangan sebagian para ulama seperti Ibnul Munzir dalam kitabnya Al-Ijma', ataukah penukilan sebagian mereka Ibnu Qudamah, ya, dalam Al-Mughni, perkataan Al-Imam An-Nawawi, penukilan Al-Ijma', yang demikian ini sifatnya dhanni, dan terkadang dari pendapat mereka terjadi kekeliruan. Ya, mereka terkadang menyatakan ajma'atil ummah ala kadza, ternyata setelah diselidiki terjadi perselisihan. Ya, sepakat umat dalam hal ini, ternyata setelah diselidiki ternyata tidak benar, terjadi perselisihan. Nah, ya, seperti perkataan Ibnul Munzir, sepakat umat apa yang sengaja muntah maka batal puasanya. Imam Ahmad rahimahullah, man idda'al ijma'a fahuwa kadhib. Wa ma adraku la'alla an-nas ikhtalafu. Barang siapa yang mengklaim dalam satu masalah ada ijma', maka dia dusta. Jangan-jangan nanti manusia justru berselisih. Ya, pengingkaran Al-Imam Ahmad ini ditujukan pada mereka yang selalu menukilkan ijma' dalam keadaan justru pada hakikatnya terjadi khilaf dalam permasalahan tersebut. Nah, paham ya ikhwan? Wa qad ikhtalafa al-ulama fi imkani thubutih. Berselisih para ulama dalam menetapkannya. Wa arjahul aqwali fi dzalik, yang paling rajih dapat dalam permasalahan ini ra'yu Syekhul Islam Ibn Taimiyah haitsu qala fil aqidatil wasithiyah. Pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di mana beliau mengatakan dalam al-aqidah al-wasithiyah wal ijma' alladhi yanzabitu, bahwa ijma' yang bisa ditentukan, ijma' yang teliti, makana alaihi salafus salih, ya, yaitu apa yang ada di zaman para ulama salaf, di zaman para sahabat. Idh ba'dahum kathura al-ikhtilaf wa intasharatil ummah. Karena setelah mereka banyak sekali terjadi perselisihan dan tersebarnya umat. Nah,
Antum ya ikhwan. Ya. Ini memberikan tanbih kepada kita untuk berhati-hati di dalam menukil. Jangan sampai kita menyangka itu adalah ijma', ternyata khilaf yang terjadi di tengah-tengah para ulama. Nah. Wa'lam anna al-ummata la yumkinu an tujmi'a ala khilafi dalilin sahihin sarih. Ketahuilah bahwa umat ini tidak mungkin bersepakat, ya, untuk menyelisih satu dalil sahih, sharih, ya, ghairi mansukh, yang belum dihapus. Tidak mungkin, ya kan? Karena kita sudah menyatakan umat ini di saat mereka bersepakat, fala budda an yakunu muttafiqin ala madza? Ala haqqin wa shawab. وليس على ضلالة. إذن إذا كان الأمر كذلك فلا يمكن أن نقول أن الأمة إذا أجمعوا فيكون هذا الإجماع مخالف للدليل. هذا لا يمكن. tidak mungkin, mustahil. فهمتم؟ فإنها لا تجمع إلا على حق. Ya. Karena mereka tidaklah bersepakat kecuali di atas kebenaran. Idza ra'aita ijma'an. Apabila engkau melihat ada ijma', kesepakatan, tadhunnuhu mukhalifan lidzalik fanzur. Yang kamu anggap, ya, menyelisihi dalam hal ini, menyelisihi satu dalil, perhatikan. Ya. Jangan langsung kamu menuduh bahwa ijma' ini menyelisihi dalil yang sahih. La. Ya. Tidak. Maka perhatikan dulu. Teliti dulu. Fa imma yakuna dalilu ghaira sahih. Ya. Terkadang, ya, ketika antum melihat ada ijma' yang terjadi di kalangan para ulama, ternyata ijma' ini kelihatannya kok bertentangan dengan dalil, maka antum lihat dulu. Yang pertama, lihat kesahihan dalil tersebut, thubutud dalil. Terkadang dalilnya tidak sahih. Paham? Dalil yang tidak sahih, sehingga tidak ada iskal, tidak bertentangan dengan ijma', ya kan? Atau dalilnya sahih tapi ghaira sharih. Fi dalalah. Dalilnya sahih tapi istidlalnya, penunjukan dalilnya, kandungan dalilnya yang tidak sharih, memiliki macam-macam makna. Itu, ya. Ataukah dia sharih, dalilnya sahih, ya, istidlalnya sharih, tidak ada kemungkinan yang lain, tapi mansukh, ternyata sudah dinasakh dengan dalil yang lain, ya. Au fil mas'alati khilafun lam ta'lamu, atau di dalam permasalahan ada perselisihan, hanya kamu yang belum tahu. Hanya kamu yang belum tahu. Baik. Nah, ini adalah ihtimalat. Dan tentunya kita sebagai muslimun di dalam menyikapi al-ijma' adalah kita bersama al-ijma' haitsu madar. Di mana saja terjadi ijma' tersebut, ya, dan kita tidak menyelisihi ijma' tersebut apabila itu terjadi, ya. Dalam hal ijma' yang sifatnya dhanni, ya, kita sebagai ahli sunnah, maka sikap kita adalah tidak keluar dari apa-apa yang telah menjadi
pendapat mereka selama kita tidak mengetahui ada khilaf di kalangan mereka. Sebab terkadang ada penukilan bukan ijma, tapi misalnya dikatakan la na'lamu fi khilafan bainal ulama. Kami tidak mengetahui ada khilaf dalam hal ini di kalangan para ulama. Ini bukan penukilan ijma, tapi hanya menukilkan tidak kami ketahui ada perselisihan. Mungkin ada perselisihan, tapi kami tidak tahu. Nah, selama kita tidak mengetahui, ya, selama kita tidak mengetahui ada khilaf, ya, yang menyelisih suatu pendapat, fala natajarra an nuhditha qawlan jadida. Jangan kita lancang untuk mendatangkan pendapat yang baru. Ya, menghidupkan pendapat yang baru yang sama sekali tidak seorang pun dari kalangan ulama salaf yang berpendapat seperti itu. Karena itu sudah sungguh sangat jauh dari kebenaran. Ya, ikhwan. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, la tatakallam fi mas'alatin laisa laka fi imamun sabaqak. Jangan berbicara dalam satu permasalahan yang tidak ada seorang imam mendahului kamu dalam membicarakan permasalahan itu. Nah, ya, syurutul ijma', syarat-syarat ijma'. Lil ijma'i syurutun minha. Ijma' mempunyai syarat-syarat. Di antaranya, pertama, ayathbuta bi tariqin sahihin. Harus penukilan ijma' itu sabit dengan jalan yang sahih. Nah, penukilannya dengan jalan yang sahih. Bi ayyakuna imma masyhuran bainal ulama. Apakah dengan cara khabar itu masyhur, penukilan ijma' itu masyhur di kalangan para ulama, au naqiluhu thiqatun wasi'ul ittila', atau penukilnya thiqah, luas penelaahannya. Di antaranya Ibnu Al-Munzir, ya, Ibnu Hazm, Imam An-Nawawi, walaupun tidak semua perkataan mereka bisa diterima. Nah, ya, asalnya kita berpegang kepada perkataan mereka sampai ada yang menyelisih. Sampai ada yang menyelisihinya. Yang kedua, alla yasbiqahu khilafun mustaqir. Tidak didahului oleh khilafun mustaqir, perselisihan yang tetap. Ya. Tak ada perselisihan. Lalu setelah itu terjadi ijma' di suatu masa. Nah, ijma' yang terjadi di satu masa itu, ya, tidak lagi bisa dikatakan ijma'. Paham? Kenapa? Karena sudah didahului oleh perselisihan yang ada. Ya. Walaupun ijma' yang datang setelah itu, kesepakatan yang terjadi di satu masa itu bisa dianggap sebagai hujjah. Nah, dalam artian yang setelahnya tidak pantas lagi untuk menyelisihi, walaupun didahului oleh khilaf. Untuk ingat ketika kita belajar al-aqidah al-wasithiyah, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menyebutkan khilaf bain ahli sunnah tentang apa, ikhwan? Dalam hal mentafdhil Ali wa Utsman, arba' aqwal. Lalu kata beliau, "Tsumma istaqarra al-amru", ya kan? Kemudian setelah itu tetap istaqar,
Setelah ditetapkan perkara ini, ya, setelah itu mereka sepakat bahwa Utsman lebih afdal daripada Ali. Tapi ada khilaf yang sebelumnya. Oleh karena itu kata beliau, la yudhallal. Al-mukhalif fi hadhihi al-mas'alah la yudhallal. Tidak boleh disesatkan. Karena telah waqa' al-khilaf bain ahli sunnah. Fa in sabaqahu dzalik fala ijma'. Kalau sudah didahului oleh perselisihan, maka tidak ada lagi yang namanya ijma'. Ya. Li'anna al-aqwala la tabtul bimauti qailiha. Karena pendapat-pendapat itu tidaklah menjadi batal karena meninggalnya para pengucapnya. Orang-orang yang beristihad itu. Telah terjadi khilaf di zaman salaf tentang hukum nikah mut'ah. Ya kan? Waqad amila bidzalik ba'du salaf. Ya, dan itu yang menjadi pendapat Abdullah bin Abbas. Ya. Pula sebagian para tabi'in seperti Ibnu Juraij. Waqa'al khilaf. Akan tetapi istaqarra al-amru bain ahli sunnah anna nikah al-mut'ati haram. Setelah itu terjadi kesepakatan, ya kan? Nah, kesepakatan ini tidak membatalkan perselisihan yang dulu. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa dalam permasalahan nikah mut'ah ijma' secara mutlak begitu, tidak bisa. Nah, mungkin kita mengatakan telah terjadi kesepakatan setelah itu, boleh. Penyebutan kesepakatan datang setelahnya, ya kan? Tapi kalau antum mengatakan dalam hal ini ijma' para ulama, tidak bisa. Tidak bisa antum menukilkan secara mutlak seperti itu. Paham tuh? Sebab kalau dikatakan ijma' para ulama, antum harus, ya, berarti membatalkan perkataan para ulama yang mereka telah meninggal. Dan ini tidak boleh. Fal ijma' la yuqi'ul khilaf as-sabiq. Maka ijma' itu tidak menggugurkan perselisihan yang dahulu. Ya. Tidak menggugurkan, tidak menjatuhkan. Wa innama yamna'u min huduthi khilafin. Akan tetapi, ya, ijma' yang datang setelahnya itu mencegah untuk terjadinya perselisihan di zaman-zaman yang berikutnya. Itu. Awalnya terjadi khilaf. Dua pendapat. Setelah itu datang zaman yang mereka sepakat di atas satu pendapat itu. Seperti contoh tadi kan. Khilaf tentang nikah mut'ah. Lalu setelah itu, ya, datang satu zaman yang mereka sepakat nikah mut'ah itu haram. Itu. Maka setelah adanya kesepakatan itu, walaupun tidak dikatakan ijma', ya, maka yang setelahnya itu tidak boleh menyelisih pendapat yang sebelumnya. Karena sudah terjadi sepakatan. Itu. Di atas pendapat tersebut. Hadza huwa al-qaulur rajih liquwwati ma'khadhi. Ini pendapat yang rajih. Kalau beliau mengatakan ini pendapat yang rajih menunjukkan isyarah bahwa terjadi khilaf dalam permasalahan ini. Karena kuatnya pendalilannya. Waqilah. Ada pula yang mengatakan la yushtaratu dzalik. Tidak disyaratkan. Fayasihhu ayyan aqida fil asri tsani ala ahadil aqwalis sabiqah. Wa yakunu hujjatan ala man ba'dahu. Ada yang mengatakan tidak disyaratkan yang demikian itu. Sehingga boleh juga, ya, telah terjadi kesepakatan pada masa yang berikutnya, masa yang kedua, terhadap salah satu pendapat yang dahulu. Dan menjadi hujjah atas orang-orang setelahnya. Ya. Menjadi hujjah atas orang-orang setelahnya.
Walhasil dalam hal ini yang raja adalah pendapat yang pertama, wallahu alam. Wala yushtaratu ala ra'yil jumhur inqiradu asril mujmi'in. Dan tidak disyaratkan menurut pendapat jumhur, ya, punahnya masa orang-orang yang berijma'. Ya, misalnya apa ya? Di zaman tabi'in. Anggap saja di zaman tabi'in. Terjadi kesepakatan terhadap suatu masa. Nah, ketika terjadi kesepakatan pada saat itu, saat mereka semua hidup, ya, terjadi kesepakatan. Apakah yang terjadi pada waktu itu sudah bisa dikatakan ijma'? Ya, sudah bisa dikatakan ijma'. Atau ditunggu dulu mereka habisnya masa mereka. Matinya si fulan, mati si fulan, mati si fulan. Selesai, sebab ada kemungkinan mereka merubah pendapat, ya kan? Apakah ditunggu matinya? Ataukah di saat mereka sudah sepakat dalam satu permasalahan itu, mereka sepakat pada masa itu dalam satu pendapat, walaupun mereka belum meninggal, apa itu sudah bisa diakan sebagai hujjah, sebagai ijma'? Nah, ini kata beliau tidak disyaratkan meninggalnya mereka semua, gugurnya zaman mereka, paham ya? Nama inqirad, yakni lewat, musnah, begitu. Ya. Jadi tidak disyaratkan menurut pendapat jumhur musnahnya masa orang-orang yang berijma'. yakni telah meninggalnya orang-orang itu, tidak ditunggu. Ya. Fayan aqidul ijma' min ahlihi, maka sudah tercapai ijma' itu dari mereka. Bimujarrad ittifaqihim, dengan sekedar sepakatnya mereka. Walaupun mereka belum musnah, begitu, belum meninggal. Wala yajuzu lahum wala li ghairihim mukhalafatuhu ba'du, dan tidak diperbolehkan lagi bagi mereka dan selain mereka untuk menyelisihinya setelah itu. Ya. Li'anna al-adillata ala anna al-ijma' hujjah, sebab dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ijma' itu hujjah, laisa fiha ishtirat inqiradil 'asr. Tidak ada persyaratan harus selesainya masa itu. Ya. Wa li'anna al-ijma' hasala sa'at ittifaqihim, maka karena di saat ijma' itu sudah terjadi saat mereka sepakat, sudah. Ya. Faman ladzi yarfa'u. Lalu kalau saat mereka sudah sepakat, apa yang mengangkat ijma' itu? Apa yang merubah? Ya, apa yang menggugurkannya? Fahimtum ya ikhwan? Nah. Wah, di sana banyak betul furu' dalam permasalahan ini, khilaf. Ya. Tentang hujjatul ijma'. Ya, termasuk juga pembahasan yang sangat bagus yang dibahas oleh Ibnu Hazm rahimahullah dalam permasalahan ini, pembahasan ijma'. Insyaallah kita akan bahas secara rinci di pertemuan-pertemuan yang lain. Wa idza qala ba'dul mujtahidina qawlan aw fi'lan aw fa'ala fi'lan, apabila sebagian al-mujtahidin mengatakan satu perkataan atau mengerjakan satu perbuatan, washtahara dzalik, dan menjadi masyhur perkataan itu baina ahli ijtihad, di antara para mujtahid, walam yungkiru, dan mereka tidak mengingkarinya, ma'a qudratihim 'alal inkar, padahal mereka sanggup sebenarnya untuk mengingkari. Nah, paham ya ikhwan? Ada pendapat ini masyhur, dikenal, tapi mereka tidak mengingkari. Nah, ya, padahal mereka sanggup untuk mengingkari, tidak ada paksaan.
Tapi kenapa mereka tidak membantah? Apakah tidak membantahnya mereka itu menunjukkan muwafaqatuhum? Setujunya mereka atau tidak? Ya. Faqila yakunu ijma'an. Ada yang mengatakan ini ijma'. Diistilahkan oleh mereka apa? Ijma' sukuti. Ijma' diam. Jadi bukan ijma' dengan perkataan. Ijma'nya itu sukuti. Wa qila yakunu hujjatan la ijma'an. Menjadi hujjah tapi bukan ijma'. Ya. Dia hujjah karena tidak ada yang menyelisihi. Tapi belum bisa dikatakan ijma'. Tidak bisa dikatakan ijma'. Wa qila laisa bi ijma'in wala hujjah. Pendapat ketiga mengatakan bukan ijma' dan bukan pula hujjah. Ya. Wa qila, pendapat keempat mengatakan in inqaradu qabla al-inkar fa huwa ijma'. Kalau mereka sudah gugur semua meninggal sebelum ada pengingkaran maka itu ijma'. Li'anna istimrara sukutihim ila al-inqirad ma qudratihim 'ala al-inkar dalilun 'ala muwafaqatihim. Karena terus-menerusnya diamnya mereka sampai mereka meninggal padahal mereka mampu untuk mengingkari. Tapi kenapa mereka tidak mengingkari? Ini merupakan dalil atas persetujuan mereka. Memang betul Imam Syafi'i mengatakan la yunsabu lisakitin qaulan, tidak boleh dinisbahkan pada orang yang diam itu pendapat. Nah, tapi apa yang menyebabkan mereka diam? Kalaulah menurut mereka itu adalah perkara yang menyelisih syariat, tentunya mereka akan bicara. Oh, mujtahidun. Tidak ada yang mencegah mereka untuk berbicara. Ya. Sehingga kalaupun nyatakan itu adalah merupakan suatu yang menyelisih menurut mereka, tentunya akan keluar ucapan dari mereka. Cepat atau lambat, ya kan? Makanya kata beliau, ya, terus menerusnya mereka diam sampai mereka meninggal. Ya. Dalam keadaan mereka punya kemampuan untuk mengingkari, maka ini dalil menunjukkan bahwa mereka setuju. Ya. Sehingga ini kata beliau hada aqrabul aqwal. Ini pendapat yang mendekati kebenaran. Ya. Dan perkara inilah yang disebut oleh sebagian para ulama, bahkan jumhur menyatakan ini adalah ijma' sukuti. Satu sahabi, ya, yang mengerjakan satu perbuatan, tidak ada pengingkaran dari yang lain. Mengucapkan satu ucapan ataukah mengerjakan satu pekerjaan, tidak ada pengingkaran dari yang lain. Tidak diketahui ada yang menyelisih, maka itu, ya, adalah merupakan hujjah. Kalau perkataan itu masyhur lalu tidak ada pengingkaran, maka ini mimbab al-ijma' sukuti. Kalau ternyata tidak masyhur, ya, akan tapi ada yang mengucapkan dan tidak diketahui ada yang menyelisihi, maka pendapat mereka adalah hujjah. Ya, selama tidak ada yang menyelisihi di kalangan para sahabat yang lain. Dan ini merupakan pendapat al-Imam Ahmad Hanbal rahimahullah ta'ala. Ya. Oleh karena itu sering, ya, kita lihat terkadang di dalam nas, dalil dari Al-Quran dan Sunnah tidak didapatkan. Ya. Lalu datanglah asar dari para sahabat. Ada satu asar atau dua asar atau tiga asar. Nah, lalu dikatakan tidak ada yang menyelisih dalam permasalahan ini. Maka selama kita tidak mengetahui ada yang mukhalif, ya, dalam menyikapi asar tersebut, maka kita memegang itu sebagai hujjah. Kecuali kalau terjadi khilaf di kalangan para sahabat, maka tentu yang kita perhatikan adalah ar-rajih. Mana yang rajih di antara pendapat mereka, dan jangan kita
membikin pendapat yang baru. Wallahu a'lamu bissawab. Baik. Selesai masalah ijma'. Berikutnya insyaallah kita akan masuk ke pembahasan al-qiyas. Ta'ala layu ngomong apa sih? La yuqi'u, la yarfa'u, sama aja. Apa bedanya? La yarfa'ul khilaf as-sabiq, begitu. Sama aja. La yuqi'u juga sama. Yuqi'u yani iqa', menjatuhkan yang sebelumnya. Allahu a'lam. Jawab ini semua. Berarti sudah bisa.